era Orde Baru di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari pembungkaman media massa. Saat itu, berita-berita yang muncul di media cetak maupun elektronik harus mengikuti kemauan penguasa. Kritis sedikit, maka media dibredel. Seperti yang dialami majalah Tempo, Detik, dan Editor. Tekanan pemerintah yang begitu kuat membuat sejumlah wartawan menerbitkan media alternatif yang diedarkan secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya agar masyarakat semakin sadar akan hak-haknya yang diambil penguasa. Ahmad Taufik masih ingat betul kejadian yang ia alami bersama teman-temannya Maret 16 tahun yang lalu. Bersama Eko Mariadi dan Danang Wardoyo, ia ditangkap aparat karena menerbitkan dan menjual Buletin Suara Independen, sebuah media alternatif yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Saya ditahan 2 tahun 7 bulan, jadi dihukum 3 tahun tapi saya menjalani 2 tahun 7 bulan. Iya, saya keluar tahun 97, bulan Juli 97. Bukan hanya Suara Independen yang menjadi target aparat, kabar dari Pijar juga tak lepas dari bidikan. Pemretnya Tri Agus Susanto diciduk aparat bersamaan dengan Ahmad Taufik. Taufik menceritakan munculnya pers alternatif karena saat itu pemerintah sangat mengekang kebebasan pers dan mengontrol perusahaan media. Pada waktu itu yang terjadi tentu banyak yang tidak pernah bisa ditulis. Misalnya kita menulis membongkar misalnya kejahatan Harmoko, ya kan? Harmoko Menteri Penerangan ternyata dia memalaki koran-koran atau TV untuk bisa medianya tetap terbit, jadi dia minta saham kosong atau dia minta duit dan sebagainya, atau membongkar keluarga Soeharto, bagaimana Soeharto begitu gerangsang di berbagai bisnis kejahatan-kejahatan, lalu kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang tidak pernah dimuat di media massa. Bekas pemimpin redaksi majalah Tempo, Gunawan Muhammad mengatakan, pemberedelan ketiga media tersebut jadi momentum baru untuk melawan penguasa melalui pers bawah tanah. Menghindari atau melampaui atau menembus sensor Orde Baru. 1. Mengirim orang dalam forum diskusi ke daerah-daerah di kalangan mahasiswa. Kedua, membuat media alternatif di bawah tanah dengan internet. Ketiga, menerbitkan buku cepat yang tidak disensor, tapi sebetulnya isinya adalah semacam reportase. Pengamat media dan juga anggota Dewan Pers Agus Sudipyo menjelaskan, pers bawah tanah pada pertengahan era 90-an sangat berperan dalam mengubah wajah Indonesia. Tulisan-tulisan yang dimuat menumbuhkan kesadaran rakyat mengenai kondisi Indonesia yang sesungguhnya. Puncaknya adalah saat Soeharto terjungkal dari kursi kekuasaannya pada Mei 1998. Saya kira sejarah menunjukkan mereka berperan gitu. Kalau kita kembali pada tahun-tahun 97, 98 pada momentum-momentum menjelang kejatuhan Soeharto, itu kan sebenarnya yang berperan itu kan gerakan bawah tanah ini berperan besar gitu ya. Baik teman-teman aktivis pro demokrasi juga termasuk pers-pers alternatif di sana. Pengamat media Agus Sudipyo menambahkan, media alternatif sebagai media pengontrol pemerintah sampai kapanpun dibutuhkan. Namun hanya bentuknya yang berubah, mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter dapat dikatakan sebagai media alternatif. Kedua situs tersebut dapat mengkonsolidasikan kekuatan rakyat yang berujung pada perubahan.